Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita sempatkan untuk mengulas title cup kawan atau title Tuesday edisi tanggal 23 Oktober 2024 kawan. Nah, di tempat admin cuacanya mendung kawan. Tidak nampak sinar matahari. Bagaimana tempat kalian? Kemarin alhamdulillah hujan pertama di tempat admin kawan. Bagaimana tempat kalian? Apakah sudah banjir-banjir? Oke kawan, title cup edisi 23 Oktober 2024 kita akan melihat permainan Magnus Carlsen. Magnus Carlsen hanya bermain di sesi awal kawan. Dia menempati 3 teratas di sesi awal. Ada Nicolas Theodorou, ada Magnus Carlsen, ada Denis Lazovic dan Levon Aronian dengan 9,5 poin yang sama kawan. Di sesi kedua, di sesi akhir kawan ada nama Jeffrey Chong dan ada juga Renato Terry. Oke, permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini kawan pada game terakhir di sesi awal menghadapi si manusia engine Josep Martinez Alcantara. Ya, permainan mereka berdua selalu kalian tunggu-tunggu selain Magnus Carlsen menghadapi Nakamura ataupun menghadapi Hans Niemann di title Tuesday kawan. Magnus Carlsen di sesi awal sempat kalah pada game ke-6, kalah oleh Grandmaster Amerika Serikat. Tak perlu kita ulas kawan, Magnus Carlsen melakukan blunder, kehilangan perwira di permainan endgame kawan. Nah, di sini Magnus pegang putih, Joseph hitam. Magnus bermain dengan pion E4, diladeni dengan permainan sisi defense pion C5. Ada kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, kuda ambil balik, kemudian pion A6. Nah, Magnus Carlsen bermain dengan Marok Sibin, pion C4. Ya, tujuannya untuk perkuat center dan juga awasi peta B5 kawan. Ya, biasanya kuda F6 akan dilanjutkan oleh hitam, memilih dengan pion E6 terlebih dahulu. Setelah kuda C3 bisa langsung melanjutkan dengan langkah kuda F6 seperti biasa, tapi memilih dengan pion B6 Joseph di sini. Magnus Carlsen langsung dorong pion F4-nya. Nah, gajah B7 mencoba menekan pion kawan, diikuti kuda F6 nanti. Magnus gajah D3 kembangkan perwira, segera rokade juga. Kuda B ke D7 di sini, Magnus langsung rokade pendek dan kuda G ke F6 melakukan pengembangan menekan pion yang di sini. Nah, Magnus dorong pion F5-nya untuk membuka lajur F-nya kawan. Ditolak, dorong pion E5 ganggu kuda. Magnus melangkah kuda ke C2. Sekarang pion H6 untuk kontrol peta G5-nya dari ancaman pin gajah gelap. Nah, Magnus manuver kembali kudanya ke E3 sesegera mungkin kawan. Apakah nanti ke pusat menantang pertukaran kuda menempati outpost yang sangat bagus di peta D5 nanti. Di sini ada kuda C5 menyerang gajah dan menyerang pion 3 kali di sini kawan. Coba lihat. Ada opsi dengan pion B4. Ya, kuda akan sikat gajah mungkin. Magnus memilih menteri naik ke peta C2 terlebih dahulu. Kemudian ada benteng C8 kawan. Dan baru pion B4 dimainkan Magnus. Ada kesempatan untuk mendapatkan gajah, tapi Joseph tidak mau kawan, tarik mundur. Ya, langkah terbaiknya kalau kita main sikat gajah saja ya. Untuk memperlemah pion ini kawan ya. Ambil balik oleh menteri, mungkin akan berlanjut gajah E7 untuk persiapan rokade kalau kita yang main. Tapi yang main ini adalah Joseph kawan. Tentu ada ide di balik rempeyek kawan. Ide atau udang di balik rempeyek. Menteri E2 lanjut Magnus untuk mencoba reposisi kawan. Apakah menantang pertukaran nanti? Peta G4 menantang pertukaran juga nanti. Buka akses menteri menjaga pion ini kawan, juga perkuat posisi pion C4 juga untuk nanti menyerang pion A6. Nah, ada pion B5. Taktik yang bagus kawan, taktik jebakan. Sepertinya membuat langkah pengorbanan pionnya. Tapi coba lihat, kuda kalian dalam posisi terancam jika kalian membuka lajur C. Langkah terkuat lainnya bisa persiapan segera rokade dengan gajah E7. Tapi tadi dengan pion B5, tentu saja Magnus dengan gajah D2 terlebih dahulu. Backup kuda, koneksikan dua benteng kawan. Nah, baru di sini dengan pion B pukul pion C4. Yang terkuat ambil balik menggunakan gajah untuk menargetkan pion A6 juga. Kalau ada menteri B6 untuk coba tekan pion, jaga pion di sini kawan. Kalian sementara mungkin bisa bermain dengan langkah pion A4K atau juga raja geser saja ke peta H1 untuk menghindari pin dari menteri ini kawan. Magnus memilih ambil balik dengan kuda. Mungkin targetnya nanti ke peta A5 ancam gajah. Gajah tarik mundur ke peta A8.
Ini juga langkah bagus bentuk preventif kawan walaupun terlihat meninggalkan pionnya. Benteng C7 juga salah satu opsi tadi. Magnus geser raja ke H1 meninggalkan diagonal gelap terbuka. Gajah E7 persiapan rokade. Nah, kuda A5 kawan mencoba menyerang pion, ditinggal saja. Raja rokade pendek pilihan dari Jospem dan gajah ambil pion A6 kawan. Benteng sikat kuda C3 pilihan terbaik dari Jospem kawan. Korban kualitas perwira untuk mendapatkan tambahan pion. Gajah ambil balik benteng C3, kuda ambil pion E4, ancam gajah di sini. Mungkin diikuti menteri nanti kawan. Nah, kuda siap juga melakukan ancaman nanti skak di peta F2 dan seterusnya. Oleh karena itu gajah E1 kawan menjaga peta F2-nya. Kemudian ada pion D5 untuk perkuat posisi kuda. Magnus menantang pertukaran gajah terang, diterima. Ambil balik oleh kuda, menteri B6 menekan pion ini, menekan kuda di sini, kuda lari ke A5, kemudian ada benteng C8. Kalian kalau sikat pion ini kawan, hati-hati ada benteng B1, bahaya kawan. Mungkin kalian bermain seperti ini, kalian melawan Magnus tanpa menteri, ya wassalam sudah. Benteng C8 dari Jospem, pion B5, kemudian di sini ada gajah F6. Benteng A8 disarankan Stockfish untuk menekan kuda. Mungkin kuda akan ke peta C6 nanti. Gantian menekan gajah kawan. Nah, gajah bergerak ke peta A3 dari Stockfish ataupun bergerak ke peta C5. Tapi memilih dengan gajah F6, targetnya jelas kawan di sini nanti ke depan. Nah, kuda C6 pilihan Magnus. Kemudian ada kuda mundur ke D6. Berikan jalan bagi pion kawan. Di sini pion A4 terlebih dahulu, perkuat rantai pionnya. Kalaupun ada serangan semacam ini tak ada masalah ya. Simple, bisa bergeser saja, tak ada masalah. Atau dengan gajah F2 terlebih dahulu, tempo ancam menteri kawan. Mungkin blokade dengan kuda C5, sikat saja dan seterusnya. Benteng A8 pilihan dari Jospem. Kemudian di sini ada gajah B4 serang kuda kawan. Kuda lompat ke C4. Nah, ada benteng F bergeser ke D1. Coba tekan pion yang di sini. Nah, ada kuda ke E3. Ancam benteng juga proteksi pionnya. Pion A5 terlebih dahulu, usir menteri untuk meninggalkan kudanya. Dijawab dengan langkah kuda ambil benteng D1. Langkah cerdas dari Jospem kawan. Magnus tidak akan berani ambil menterinya. Karena cukup berbahaya. Benteng dalam posisi yang siap melakukan discover check. Raja dalam posisi sulit kawan. Kurang bagus buat putih. Sangat berbahaya bagi putih. Jadi Magnus ambil balik kuda D1 dengan benteng. Tetap menekan pion. Kemudian menteri mundur ke C7. Benteng ambil pion D5. Lanjut Magnus. Ada benteng E8. Di sini menteri D1. Tujuan jelas kawan. Tujuannya targetnya adalah kuda D7. Kuda B8 blunder kawan. Karena ada gajah D6. Kuda tewas kawan. Ada opsi kuda ini ke peta F8. Tapi mungkin putih atau Magnus akan mulai dorong pionnya maju ke peta A6. Kuda B8 ada gajah D6. Menteri meninggalkan kudanya kawan. Kalau tetap mempertahankan di sini, ya baku hantam terjadi kawan di peta B8. Dan putih akan mulai sedikit demi sedikit mendorong pion bebasnya. Ditinggal saja menteri D7, sikat kuda B8, tidak diambil balik percuma juga, menteri ambil pion F5, kemudian pion A6, pion H5, pion A7, pion H4, hentikan terlebih dahulu dengan pion H3, menteri E4. Mau kemana menteri ini? Magnus punya menteri baru. Jospem masih belum mau menyerah seperti kalian kawan. Gajah G5, benteng ambil pion E5. Dikorbankan menteri kawan, apa-apaan ini. Seperti kalian, kalau sudah pusing, sudah kalah posisi, kalah materi, ya mainnya sembarangan. Raja ambil, benteng digeser, menteri naik, ada gajah mundur, sikat benteng terlebih dahulu, dan benteng H5 skak. Coba lihat, dia bermain sampai kehabisan waktu kawan. Jose Martinez Alcantara, ya jaim sedikitlah menghadapi Magnus Carlsen ya. Nggak perlu menyerah, lanjut terus sampai skakmat atau kehabisan waktu. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen yang menghajar Jospem, si manusia engine, Jose Martinez Alcantara.
Semoga permainan ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.